Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, seperti Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Saya percaya semua kita di pagi hari ini sehat. Amin. Semua atas anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun di rumah, sama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Woo! Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yeay! Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin, amin. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan saya percaya Bapak dan Ibu masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab anggur baru telah tercurah bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Woo. Terima kasih kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur oleh hamba-Nya, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah firman itu boleh tertanam, berakar, bahkan berbuah-buah dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami Tuhan. Apapun yang saat ini akan kami ambil, keputusan apapun itu, biarlah Tuhan yang selalu ada, menolong dan memberikan kami selalu kekuatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di sini. Terima kasih Yesus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
kasih buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang ajaib, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah berkat kasih anugerah-Mu Tuhan, serta kemurahan-Mu Tuhan, dan serta kelayakan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh ada di tempat ini untuk berdiri memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap pendengaran kami Tuhan. Hati kami Tuhan Engkau berkati Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan oleh hamba-Mu tidak lalu begitu saja dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh tertanam berakar bahkan berbuah-buah manis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertema bersandar pada Allah. Yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Kita baca ayat ini sama-sama. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seringkali dalam kehidupan ini kita memiliki masalah yang membuat hidup kita tidak menjadi tenang.
Bahkan sampai ada yang depresi hingga bunuh diri. Pasien COVID-19, seorang pria usia 72 tahun. Dia depresi sangat berat. Dia bunuh diri, lompat dari lantai 4 rumah sakit daerah Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu tanggal 17 Mei tahun 20. Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di hidupnya. Daud tengah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaan. Dalam perharian, Daud merasa takut dan pasti sedih karena Absalom adalah putranya yang sangat ia sayangi. Dalam ayat 2, 3, dan 6, 7 terdapat kata-kata yang diulang, yaitu gunung batuku dan kota bentengku. Kita baca ayat ini. Mazmur 62 ayat 2, 3, 6, dan 7. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seperti yang kita tahu, benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempatnya berlindung. Tempat perlindungan pasti memberikan ketenangan. Itulah mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah sumber ketenangan, perlindungan dan kekuatan bagi Daud. Kepada Allah Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya. Namun Daud bersaksi bahwa di tengah banyaknya orang yang ingin menggulingkan kekuasaannya, tetapi karena ia senantiasa percaya dan berlindung pada Allah, maka Allah menyelamatkan jabatan mulianya sebagai raja. Karena itu Daud mengajak setiap kita yang memiliki persoalan dan pergumulan, hendaknya mencurahkan isi hati kita kepada Allah dan berlindung kepadanya. Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung. Dikala diri kita memiliki masalah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi, namun ketenangan sejati dan tempat bersandar serta berlindung tidaklah terletak pada hal-hal duniawi, seperti menggunakan obat penenang yang dapat membuat kita merasa tenang, namun sesaat saja. Ataupun mencoba lari dari kenyataan hidup.
Melainkan ketika kita menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus. Namun Allah menjanjikan penyertaan, pengharapan, dan kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. Sama seperti pengalaman Daud bersama Allah yang dituliskan dalam Mazmur 62, bahwa Daud merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika ia berada dalam ketakutan. Kiranya kita pun juga dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang dan aman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Matius 28 ayat yang ke-18, kita baca ayat ini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa diberikan kepada Yesus, baik di sorga maupun di bumi. Amsal 18 ayat yang 10. Kita baca ayat ini. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Mari, saat ini kalau kita mengalami berbagai masalah, persoalan dalam hidup ini, kita mau bersandar kepada Yesus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu kita mau dekat dengan Allah. Kita boleh menjadi tenang. Sebab Yesus, gunung batu kita, kota benteng kita selama-lamanya. Kita nyanyi pujian itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tahun 2012 di bulan Juni, sore itu, tak kala saya berada di Gunung Sari, lagi mengurus tiket untuk pelayanan di Pulau Bangka. Tiba-tiba saya keluar keringat dingin. Dan dada ini rasanya tidak enak. Lalu dari tempat itu, dari Gunung Sari, saya langsung bawa mobil bersama istri saya
langsung ke rumah sakit Husada Mangga Besar. Saat itu saya masuk di UGD dan diperiksa. Darah saya itu tinggi, ya, sampai 200 lebih. Lalu diperiksa, ditangani oleh dokter. Ternyata saya ada sakit empedunya, ada batu. Empedu ada 2 batu sebesar biji salak. Ya, saat itu langsung ditangani, langsung dioperasi. Ya, operasi ternyata saat itu ya dalam keadaan yang bahaya. Bisa-bisa saya lewat dari dunia ini. Dalam ketakutan, dalam masalah yang saya hadapi, saya bersandar kepada Yesus yang hidup, yang berkuasa dan yang tidak berubah. Pelaksanaan berjalan terus, ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau bersandar kepada gunung batu kita, kota benteng kita, semua itu kita dapat lalui. Sehingga selama 2 minggu saya dirawat di rumah sakit Husada. Ya. Secara medis tidak mungkin saya masih ada sampai saat ini, karena operasinya cukup besar. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya masih berada, berdiri, dan masih melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Saudara, saudara sekalian, ayo sekali lagi Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita mau dekat kepada Allah. Ya. Apapun saat-saat ini masalah yang ada. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita boleh menjadi tenang. Dan kita tidak goyah selama-lamanya. Mari kita terus mendekat kepada Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Allah pelindunganku, keselamatan. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Seorang anak, kalau dia dekat dengan orang tuanya, ya, sebagai contoh, saya minta Krisman untuk ke depan. Ya. Seorang anak, dia dekat dengan bapaknya. Apa yang dia alami? Sakit atau ada masalah apa dalam hidupnya? Dia dekat bapaknya. Bapaknya tahu. Dan bapaknya juga akan siap menolong dia. Segala kebutuhannya, apapun dia dekat. Ya, dia bisa mencurahkan segala masalahnya, persoalannya kepada bapaknya. Dan bapaknya selalu siap menolong kepada dia. Kita jangan jauh daripada Bapa kita di surga, yang selalu siap 24 jam menolong kepada kita. Oleh sebab itu kita mau dekat dengan Bapa kita. Ya, kita nyanyi kembali pujian itu. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mau berdoa mensyukuri firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pagi ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Karena dalam kehidupan ini kami tidak lepas dari masalah-masalah yang ada. Tapi kalau kami dekat kepada Tuhan yang berkuasa, yang hidup, yang tidak berubah,
kami akan menjadi tenang. Roh Kudus meteraikan firman. Biar senantiasa kami boleh tetap berada dekat dengan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hermanto. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Itu merupakan anugerah Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami balas. Selain kami menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu menyerahkan situasi kondisi dunia sekarang ini Tuhan. Dunia yang sedang dilanda oleh virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk situasi yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di dunia ini Tuhan. Supaya melalui peristiwa ini Tuhan, melalui musibah ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipanggil, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu Tuhan. Khususnya bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan. Pakai pemerintahan kami Tuhan. Dari pemimpin kami, presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk membawa bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik Tuhan. Ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau melawat bangsa ini. Engkau mencurahkan hujan pertobatan. Engkau mencurahkan hujan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Supaya setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai dengan pengurapan yang daripada Tuhan, dengan segala kuasa otoritas yang daripada Tuhan. Supaya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, melalui kehidupan hamba-hamba-Mu, bahkan kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mencekam sekarang ini Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah lebih hebat dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan, termasuk virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai umat-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, agar kami melihat akan penyertaan Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, atas segala isinya. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, gereja GPI Keluarga Allah Motherland Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Timothy Budi dan Ibu Elizabeth Budi Tuhan, yang Kau percayakan sebagai pemimpin kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai beliau, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dia dari setiap virus yang mencoba untuk Tuhan menghinggapi Tuhan. Biarlah Tuhan terus diberikan kesehatan, diberikan pengurapan, diberikan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga melalui beliau Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bawa kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa melalui beliau boleh dimenangkan
menangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pergumulan gereja kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan untuk dana pembangunan renovasi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mencukupi, Engkau yang menyediakan bagi gereja ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saja yang dipermuliakan di gereja ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah. GPIA Keluarga Allah, we are family.